Dan sekarang mungkin jenengan semua ada yang kuliah di UGM nggih. Jadi beliau sekarang ini telah aktif menjadi salah satu dosen di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Yang tengah juga menjadi peneliti ya ini di Laboratorium Biomaterial Kimia di Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Mungkin itu untuk achievementnya beliau di tahun 2022 sampai 2025 adalah awardee MEXT Scholarship, Japanese Government Scholarship. Jadi mendapatkan beasiswa full untuk doctoral degree. Di tahun sebelumnya S2-nya mendapatkan ASEAN Bridge Program dari Shizuoka University juga, beasiswa full untuk menempuh S2. Dan juga di tahun 2014 sampai 2015 beliau ada juga program pertukaran pelajar ke Yamagata University. Itu sekilas profil dari Kang Mas Hendra. Beliau sudah merampungkan studi S3-nya ya di Jepang. Kemudian untuk yang selanjutnya ada istri dari Kang Mas Hendra, yaitu adalah ini Mbak atau Bu ya? Mbak aja ya biar Kak ya. Kayaknya Mbak deh lebih ini. Ini ada Mbak Apoteker Idhohatul Dilalah S Farm MPH. Beliau lahir di Gresik tanggal 27 Mei 1996. Sekarang alamatnya di Sinduadi Melati. Terus beliau S1-nya di S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Kemudian melanjutkan program studi pendidikan apoteker juga masih di Universitas Gadjah Mada. Dan kemudian mendapatkan award di LPDP untuk S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Itu nanti mungkin untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh beliau berdua sendiri. Tapi sebelum saya persilahkan beliau berdua masuk, mungkin teman-teman bisa dibantu mic-nya, bisa dibantu ke minta tolong teman-teman panitia, mic-nya bisa dibawakan ke depan dulu. Sebelum saya persilahkan beliau berdua masuk ke ruangan ini untuk kita nanti sharing bersama-sama, perlu jenengan semua pahami, untuk malam hari ini kita ada beberapa sponsor besar yang alhamdulillah per hari ini tadi Efisiensi Book sudah mengirimkan sekitar 10 buku untuk panjenengan semua yang bertanya pada malam hari ini. Kemudian ada suntikan dana dari Inai Store dan juga Mr. Pao yang setiap hari telah menghiasi pagi-pagi kita dengan bakpao-nya. Dan tidak kalah istimewa ya, per malam hari ini Inai Farm telah berkontribusi juga untuk kita semua memberikan sponsor berupa sayuran dan produk unggulan Inai Farm untuk diaturkan kepada narasumber nanti. Tepuk tangan dulu untuk sponsor-sponsor kita. Baiklah, begitu tadi ada beberapa sponsor dan tentunya acara pada malam hari ini tidak akan berjalan sebagaimana lancar sedemikian tanpa kontribusi jenengan semua. Jadi saya mewakili teman-teman panitia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Untuk selanjutnya mungkin kepada beliau Kang Mas Hendra dan juga Mbak Dela bisa kita persilahkan untuk menuju podium. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, mungkin sedang menunggu ya. Jadi nanti insya Allah akan ada 2 sesi ya. Yang pertama akan ada penjelasan dari Kang Mas Hendra terkait bagaimana pengalaman beliau merampungkan studi di Jepang. Monggo kita beri aplaus dulu untuk Kang Mas Hendra dan juga istri. Nah, ini sudah ada judulnya ya teman-teman. Ini yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Niki kita enaknya manggil Pak Mas Hendra atau Kang Mas Hendra atau Mas? Lah nggih, maksudnya Kang Mas Hendra atau Bapak Mas Hendra? Kang atau Bapak Dokter saja? Nggih. Kang Endra nggih. Kang Endra pada malam hari ini akan membawakan pengalaman beliau yang bertajuk Merajut Mimpi dari Kamar Umar, Pondok Pesantren Inayatullah Yogyakarta. Ini kayaknya hampir semuanya ini Kamar Umar ya. Hampir semuanya.
Mbak-mbak, ada kamar Umar juga? Enggak ada. Ada atau enggak? Ya. Ya semoga nanti relate sama ceritanya dari Mbak Dela nggih. Nggih, sama Mbak Dela nanti barangkali relate sama cerita beliau. Monggo kepada Kang Endra bisa disapa-sapa dulu teman-teman ini, kira-kira biar lebih kenal ke Kang Endra. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa nasarahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, ini yang ya guru kita Abah Yai Hamdani Yusuf dan Ibu Nyai serta keluarga, kemudian yang saya banggakan santri-santri Ainayatullah. Mungkin ini sebelum Kang Endra menjelaskan, ini kira-kira pulang ke Indonesia nih kapan nih Kang Indra? Sampai ke Indonesia ini kira-kira kapan? Sampai Cengkareng sekitar tanggal 20 September. 20 September, berarti belum ada 2 bulan ya? Masih? Belum. Ya. Masih baru. Masih baru, alhamdulillah. Tapi wajahnya lama. Tapi sebelum itu sekarang ini untuk keseharian tinggalnya di mana gitu? Untuk di Jogja ini sebagai dosen UGM nggih, Fakultas Sekolah Vokasi. Iya, benar. Ini lumayan dekat dari pondok, masih di Ngaglik juga. Oh, masih di Ngaglik. Masih di Nandan malah. Oh. Masih di Nandan nggih. Iya. Nandannya di sebelah mana kalau boleh tahu? Di Gang Nafas ya, belakang Burjo sana. Oh, ya. Nanti alhamdulillah saya dekat dengan pondok. Ya, nanti kita bisa sering-sering sowan nanti ke tempat jenengan. Pinaraipun wonten bubuk kula. Monggo. Untuk Kang Indra mau langsung menyampaikan, kita persilahkan. Nggih, terima kasih waktunya. Kang Filah, ini momen yang sangat berharga. Sudah lama tidak istilahnya bernostalgia kembali ke Pondok Pesantren Ainayatullah, ditemani dengan keluarga. Sekarang sudah bertiga. Alhamdulillah. Ya, saya sekali lagi mengucapkan selamat Hari Santri Nasional 2025. Ini lebih daripada cerita saja ya. Jadi memang kalau dikatakan prestasi ya tidak juga, tapi lebih ke cerita saja. Ini 10 atau beberapa tahun yang lalu ya, saya kasih judul Merajut Mimpi dari Kamar Umar Pondok Pesantren Ainayatullah Yogyakarta. Ini suara saya jelas ya? Iya, jelas Mas. Jelas Kang Indra, jelas. Baik, kita lanjut kembali ke PowerPoint. Ini ya tadi sudah dikenalkan oleh moderator kita Kang Vila bahwasanya saya salah satu alumni di Pondok Pesantren Ainayatullah. Jadi saya masuk pesantren ini tahun 2011. Jadi nanti yang kalau ada pertanyaan silakan disela ya, nggak apa-apa. Iya, nanti bisa angkat tangan mawon nggih, Kang Indra. Benar. Jadi 2011 saya masuk ke Pondok Pesantren akhir tahun. Ini karena kebetulan juga saya kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Nah, ini
bisa lihat di PowerPoint, ini adalah foto-foto saat berada di Inayatullah 14 tahun yang lalu ya. Ini yang sebelah sini kegiatan santai ya sebelum ngaji, diperkirakan 2011. Ada yang masih ingat atau ada yang tahu siapa yang ada di? Ya, di sini ada Ustadz Fikri, ini ada Pak Asrori. Ini mohon maaf, ini Pak Ustadz Fikri ini yang sebelah mana ini? Mohon maaf. Kira-kira sebelah mana? Kira-kira Pak Ustadz Fikri yang sebelah mana ini? Mohon maaf ya, pointernya cuma satu, jadi saya poin di sini. Kira-kira sebelah mana ini? Iya, yang paling kanan ini adalah teman saya, Ustadz Fikri. Kemudian ada yang tahu yang ini, yang megang HP. Ini Pak Asrori. Kemudian ini yang fenomenal ya, karena beliau sekarang mendedikasikan ilmunya untuk berbagi di Inayatullah. Beliau adalah Ustadz Hakim. Ustadz Hakim. Ada yang namanya mirip ya, ini Arif Rahman Hakim. Ustadz Arif Rahman Hakim tuh ngajarnya di Alfiyah 1. Alfiyah 1, Masya Allah. Kemudian ini kegiatan ziarah ya, dulu ke salah satunya ke makam Imogiri. Ini ada Ustadz Mail. Ada yang tahu ya Ustadz Mail ya? Iya, Ustadz Mail. Nah kemudian ini adalah haflah akhirus sanah, jadi tahun 2013. Ini sepertinya Kang Nur Sidik sudah ada di Inayatullah. Kang Nur Sidik sudah bergabung ke Pondok Pesantren Inayatullah. Iya, jadi ini cerita nostalgia dulu ya. Kemudian ini foto bersama Habib Novel tahun 2013. Ini kemudian bersama teman satu angkatan di Fakultas Kehutanan yang juga nyantri di sini, ada Ustadz Atki, kemudian ada Ustadz Arifur. Ada. Ini ya, ada Ustadz Arifur. Ya. Nah ini berikutnya ini foto tahun 2022, jadi sebelum berangkat studi S3 ini bersama adik saya Bintang. Bintang. Memang namanya satu ya, satu kata jadi Bintang. Tok. Oh, Bintang saja. Nggih. Baik. Jadi ini yang perlu saya garis bawahi bahwa santri plus mahasiswa atau santri plus pelajar atau mereka yang kerja sama dengan keren. Ya mungkin yang di luar sana, saya minta yang di luar sana, coba Anda bayangkan yang di luar sana ya. Pagi sampai sore teman-teman atau kang-kang dan mbak-mbak, ada yang kuliah, ada yang kerja, kelas praktikum, wah ini capek sekali ya. Kemudian sore di pondok sampai jam 9. Kalau dulu setelah jam 9 ada ngaji sampai jam 10, jadi baru bisa ngerjain laporan kalau ada praktikum laporan ya, atau ada tugas atau ada hafalan itu setelah itu. Jadi jam 9 sampai jam 00 ya. Biasanya kita pakai untuk yaitu buat laporan, nugas, nulis atau hafalan buat besok, karena besok harus store. Kalau nggak store nanti berdiri di air itu ya, yang depan wudhu dulu itu nanti di situ. Nah itu harus disiapkan ya, untuk ya memang kita nyantri di sini bukan sekedar tidur, tapi kita harus belajar agama ataupun dirgama. Kemudian baru istirahat dan hanya 4 jam ya kalau di sini. Kok Anda itu betah di sini? Berarti kan keren. Keren. Tepuk tangan untuk kita. Nah, gimana Kang Fil? Ada pertanyaan?
Enggak, ini teman-teman nih mungkin ada yang mulai curious mau tanya sesuatu. Kira-kira gimana? Ini jenengan sudah dikatakan keren oleh orang yang sangat keren padahal. Ya, monggo bisa dilanjut, mohon. Ya, tapi di sini harus ada tambahan ya, teman-teman. Anda bertahan di sini, kemudian Anda lulus, terus ngapain habis itu? Pertanyaan itu sepertinya sedikit dihindari Kang Indra itu sama beberapa orang yang saya tahu ini, Kang Indra. Terus ngapain habis kita selesai dari, ya ada yang kerja gitu. Tapi teman-teman harus diingat bahwa ada poin penting ketika kita melakukan kegiatan yang padat ini ya. Teman-teman harus punya hobi yang disukai, misalkan menulis, memahami IT, sekarang ada AI ya, dan lain-lain. Jadi ada poin plus di situ. Sehingga ketika kita di dunia kerja mungkin itu sangat membantu juga. Kan sekarang ada pertanyaan, santri tidak tahu AI itu apa? Di Inayatullah begitu tidak ya? Kayak ini pertanyaan yang sedikit retoris ya Kang Indra ini ya. Mungkin perspektif jenengan jadi dosen itu sudah sangat relate. Kalau mohon maaf muka-muka mahasiswa ini sangat akrab dengan ChatGPT ini ya. Ya. Nah, Gemini satu-satunya. Gemini, ChatGPT, apalagi Cloud, apalagi DeepSeek ya. Terus. Alhamdulillah kalau begitu, memang kita harus mengikuti zaman ya. Jangan sampai kita ketinggalan zaman. Dulu memang tahun 2011 itu tidak bisa pakai DeepSeek ya. Ya, DeepSeek. Ya kalau nggak lulus ya ngulang gitu. Ya, ngulang. Tapi ya sekarang semoga dipakai dengan bijak sana. Amin. Ya. Nah, ini diharapkan kita menguasai hal-hal yang ini sehingga diharapkan ini dijadikan sebagai poin plus. Dulu saya senang menulis ya, tetapi tidak menulis cerpen dan seterusnya seperti istri saya. Saya menulis paper. Oh, ngeri sekali. Ini teman-teman ini sudah sangat terkaget-kaget melihat pojok di kiri atas itu ada tulisan apa teman-teman? Scopus ini. Luar biasa. Mau nggak Kang Indra bisa sedikit menjelaskan kepada teman-teman? Ya, ini dulu memang kenapa kok tertarik di sini ya salah satunya memang dari senior dan juga mungkin dari dosen pembimbing ya. Di UGM itu ada istilahnya dulu kalau kita bisa publish Scopus ya mungkin sekarang juga masih berlaku. Q1, Q2 dan Q3 itu nanti ada insentif ya. Dulu seperti itu, sekarang juga masih ya untuk memotivasi supaya menulis. Sebenarnya kemarin saya dapat bocoran masih ada insentif. Kalau teman-teman mau tahu, insentifnya itu double digit. Jadi titik-titik juta. Ya, silakan dicari sendiri nanti. Seperti itu nggih Kang Indra? Iya, seperti itu. Kemudian saya ada juga yang saya termotivasi salah satunya Gusmus itu kan beliau penulis cerpen ya. Kemudian kakak beliau Mbah Khalil juga pernah bilang bahwa orang pintar itu tulisannya laku gitu. Ya kalau dulu nulis koran dimasukin ke Jawa Pos atau dapat insentif ya. Tapi sekarang kan sudah pindah ke digital semua. Jadi silakan teman-teman yang hobi menulis untuk menulis ya entah di apapun, tidak harus paper. Tapi karena saya dulu cita-citanya pengen jadi peneliti. Oh, ini sudah ada sedikit teaser nih peneliti. Jadi sudah dari dulu gitu. Ini kalau boleh tahu ini masih S1 ya, benar-benar kelas ini semester berapa Mas kalau boleh tahu? Ini mulai aktif menulis paper nih, mungkin buat gambaran teman-teman. Ya kalau bisa di semester mendekati semester 7 itu ya coba karena sebagai mahasiswa kan bentar lagi ngambil data skripsi ya yang mau skripsi. Nah itu kita kalau sekarang ada AI enak banget ya. Tinggal prompting AI tolong Anda tuliskan novelty dari penelitian yang belum ada
misalkan di desain grafis Ya, bisa. sampai 2025 nanti AI ngeluarin semua. Itu kita bisa pakai ya. Tapi kita harus jujur di penulisan itu bahwasanya kita menggunakan artificial intelligence dalam penulisannya. Nah, sekarang sangat mudah untuk menulis ya. Nah, dengan menulis ini pun saya alhamdulillah terbantu, termasuk dalam seleksi beasiswa gitu, termasuk pendaftaran dosen UGM juga karena beberapa paper saya yang telah terbit di jurnal internasional. Ya, salah satunya Scopus ini ya. Ya, jadi mungkin teman-teman yang punya pandangan untuk jadi akademisi, mungkin di UGM terkhusus ini bisa mulai nyicil, terutama yang sudah semester 7 ya, Mas Hendra, ini bisa mulai nyicil, mikir-mikir ini kira-kira potensial Scopus ini apa ini buat saya. Apalagi terbantu dengan AI ya, Mas Hendra ya. Ya. Terus kalau Anda menulis ya suatu buku atau penelitian, kadang kalau disitasi orang lain itu nanti akan terasa, wah alhamdulillah ada yang ditasi gitu. Nah, ini kenapa Scopus, kenapa kok jurnal berbahasa Inggris? Jadi pembacanya tidak hanya orang Indonesia. Ketika kita menggunakan jurnal yang berbahasa Indonesia, mungkin readernya ya orang-orang Indonesia. Tapi ketika berbahasa Inggris, readernya dari mana-mana. Jadi karena itu adalah bahasa internasional. Ya, mungkin seperti itu ya. Ini S1, S2, S3 di Jepang. Monggo. Ini kok S1, S2, S3 di Jepang? Bukannya tadi Kang Hendra sempat menyebutkan S1-nya di UGM tadi. Nah, ini bagaimana? Monggo bisa dibantu dijelaskan lagi nih ke teman-teman. Ya, baik, ini mohon maaf ketika menulis mungkin memberikan pemahaman yang keliru ya bagi pembaca atau yang lainnya. Ini saya garis bawahi bahwasanya ini pertukaran pelajar. Jadi 1 tahun saya ngambil data di sana. Oh, berarti ambil data untuk skripsinya ambil data di Jepang ya. Tepuk tangan untuk teman. Nah, ini bisa jadi contoh ini ya mungkin dari Kang Hendra ya. Teman-teman yang mau ngambil data nggak harus di Indonesia ya Kang Hendra, bisa ke Jepang juga atau kemana lah nanti. Ya, silakan kalau ada kesempatan. Terus gini, kalau saya di Jepang itu ketika mendapatkan istilahnya beasiswa ya, kita hidup di sana dengan pajak uang rakyat Jepang. Kemudian kita tuliskan outputnya adalah paper, itu suatu tanggung jawab sepertinya. Nah, ini kadang kita tidak memikirkan hal itu yang di Indonesia. Misalkan Anda adalah penerima beasiswa KIP, yang mana itu dari keringat orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Memang sampai lulus saja sudah alhamdulillah ya. Tetapi kalau bisa ada output yang bisa Anda istilahnya di dunia akademisi itu ya, paper itu sebagai ya bukan tanggung jawab tapi sebagai bukti Anda bahwasanya Anda menghargai apa yang Anda terima baik secara material maupun ilmu untuk masyarakat Indonesia gitu. Mungkin ya bisa ini menunjukkan kalau kita ini sungguh-sungguh ini kuliah, mungkin sudah dibantu atau disubsidi dari KIP, itu bisa. Mungkin kalau dari Kang Hendra sendiri sangat merekomendasikan ya untuk sekedar membuat paper atau apapun yang intinya ini menunjukkan kontribusi ke masyarakat. Seperti itu nih. Benar. Yang tidak hanya paper, nanti misalkan video misalkan atau karya apapun ketika Anda kuliah kan sekarang skripsi bisa dibuat video. Ya. Skripsi bisa di video juga ya. Ya, dibuat video misalkan poin penting dari penelitian kita apa, kemudian kita buatkan di video ringkasan gitu. Seperti itu. Oke. Bisa kita terima Kang Hendra. Ya, jadi cuma setahun saya di Yamagata karena saya itu penerima, kalau sekarang KIP ya, dulu bidik misi. Ya, saya tidak boleh cuti. Tapi program ini harus menghendaki cuti karena 2 semester setahun. Saya dikasih 2 pilihan, Anda tidak dapat melanjutkan beasiswa KIP Anda atau Anda
ke Jepang gitu. Saya pilih yang kedua itu. Ke Jepang aja. Bidik misinya akhirnya di stop gitu. Di stop sampai ternyata sampai 7 semester. Oh. Ya, semester ke-8 Ke-8 tidak masuk rekening. Sudah, tapi alhamdulillah dapat pengalaman di Jepang selama setahun. Ya, dan itu ternyata berimplikasi ke depannya. Oh, jadi punya pandangan gitu ya, Kang Indra ya. Setelah 1 tahun ke sana mungkin tahu ini ada potensi nih. Nah, ini. Ya. Jadi dulu saya sudah cerita ke Kang Dika, saya pengen S2 S3-nya di Amerika. Tapi tidak tercapai. Tidak tercapai ya. Tapi digantikan dengan yang juga sangat baik nih Mas di Jepang juga. Ya, benar Kang Vila. Jadi ini saya bersyukur bisa yaitu setelah setahun ke sana saya pengen kembali lagi ke sana. Ya, gitu. Pengen kembali lagi. Ya, ini dilihat dari slide bisa kita baca. Jadi setelah saya pulang 2015, kemudian 2016 lulus. 2017 saya kembali ke sana tapi di universitas yang berbeda. Di sini di agak bagian bawah. Nah, di sini di Yamagata itu daerah terpencil, itu notabene itu saljunya itu sangat banyak ketika musim dingin. Oh, berarti dingin banget ya. Dan saya orang tropis, kemudian senang di hari pertama lihat salju. Ya, terus kayak anak kecil gak orang lihat. Selanjutnya selanjutnya tidak Udah, ya mohon maaf tidak peduli dengan Anda lah. Ya, karena ketika musim dingin di Yamagata itu kita tidak bisa naik sepeda dan harus pakai sepatu boot ke kampus. Di depan rumah itu tiap pagi harus nyerok salju untuk bikin jalan ke jalan raya. Oh, iya. Dan itu tiap hari seperti itu lumayan melelahkan ya. Lumayan melelahkan kalau. Seperti seakan-akan kita kalau lihat Harry Potter itu kita didatangi Dementor. Seluruh kebahagiaan telah tiada, telah direnggut. Telah terenggut. Nah, seperti itu. Jadi jangan dilihat wah nanti ketemu salju enak. Nah, ternyata tidak enak juga. Ternyata masih ada tidak enaknya juga ya Mas. Ya. Tapi orang sana siap 4 musim dan kita kan tidak terlalu terbiasa. Misalkan tiba-tiba besok ada salju dengan ketebalan 10 cm. Terus kita tidak punya baju tebal. Itu jadi tantangan gitu tantangan, ya. Baik, ini saya lanjut Kang Vila ya. Iya, silakan. Kemudian 2019 saya pulang. Kemudian ini ketemu Mbak Dela ya 2019. Ini bertemunya berarti bertemu yang serius ini ya Mas, nggak sekedar bertemu berarti. Saya lulus 2016, beliau panjenenganipun 2014 masuk sini. Jadi kayaknya tidak pernah ngobrol saat itu ya. Oh, tidak pernah ngobrol saat itu ya. Tapi bahwasanya kalau naik sepeda ya. Oh, ke kampus. Ya karena satu arah ya. Oh, itu ada Simba, tapi nggak tahu namanya ya. Oke. Wah, ini nanti bisa dikulik lagi nih Mas. Sebenarnya kayak topik-topik yang seperti ini bisa menarik nih. Nanti di slide akhir ya. Ya, nanti ada. Oh, sudah disiapkan teman-teman. Sabar ya. Monggo bisa diteruskan Mas. Ya, 2020 Covid ya. Ya, 2020 Covid. Itu sangat berdampak baik di Indonesia maupun di dunia. Dan kita adalah penerus manusia di bumi yang selamat dari Covid ya. Alhamdulillah ya, nonton ya. Nah, ini 2021 kemudian saya apply jadi dosen di UGM. UGM tiap tahun bukaan ya, tidak hanya yang PNS, non PNS tetap juga tiap tahun bukaan ketika ada yang pensiun. Nah, ini sampai 2021 dan karena saya termasuk dosen muda sehingga saya tanda tangan atau mengikuti aturan 3 tahun paling tidak harus segera S3. Jadi 2021 keterima dosen, kalau bisa Kang Vila 2024 langsung Anda harus segera S3 S3
S3 itu sebenarnya kalau di Indonesia tuh 5 tahun ya Mas. Kalau Ya, di Indonesia ya. maksudnya kalau di Indonesia. mulai S3 itu paling lama Oh, 2002. mulainya Ya, harus segera harus S3 segera mulai. untuk sekolah. Ya, itu kalau boleh tahu Kang Hendra di masa itu keterima dosen itu umur berapa Mas kalau boleh tahu? Sekitar berapa? Udah 30. 28. 28 tahun resmi diterima menjadi dosen. Tepuk tangan untuk Kang Hendra. Nggih. Begitu 28 tahun. Terus begitu dapat S3. Dapat tawaran ke mana? Ke Tokyo University of Agriculture and Technology ya. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Ya ini alhamdulillah tadi ketika musim dingin seakan-akan kebahagiaan terenggut dari dalam diri kita karena saya adalah santri. Ya. Santri doanya mandi. Alhamdulillah. Doanya kiai ya. Ya. Nah ini beberapa foto-foto dengan keluarga saya saat S3 jadi menjadi penyemangat buat teman-teman untuk lanjut yang mau lanjut ya atau untuk apapun kerja misalkan apa Kerja di sana juga terbuka ya Mas. sekarang Jepang buka-bukaan ya terkait dengan tenaga kerja. Tenaga kerja ya. Tenaga kerja teman-teman nggih. Benar. Jangan bahas yang lain. Cukup. Ya benar Kang Vila. Ini fall atau musim gugur ya. Jadi kalau kita di sini kalau tidak rontok daun jati itu ya tidak rontok ya warnanya hijau. Sana ada warna-warni Kuning gini. ya. Kemudian lah ini seperti ini di depan kampus itu. Ini kalau boleh tahu ini kampus yang mana Mas? Ini yang Kampus Utsunomiya. Jadi saya tuh 3 tahun di Utsunomiya dan hanya entrance ceremony dan graduation ceremony di Tokyo. Oh, jadi meskipun namanya Tokyo University tapi intinya di Utsunomiya ya? Iya di Utsunomiya University. Iya. Ya, jadi seperti ini. Nah ini terlihat bahwa anak saya awalnya bahagia kemudian kedinginan. Iya, ini kelihatan bahagia banget Mas. Kayak baru awal-awal ya ini. Ya memang ini kalau dilihat ada pohon yang masih berdaun, tapi di sisi lain ada yang merontokkan semuanya. Nah ini winter vs spring ya, kita bisa lihat di sini sangat berbeda sekali. Jadi ketika musim dingin dan spring musim semi. Ya, musim semi. Ini di depan kampus ini namanya Taman Prancis jadi French Garden. French Garden. Ya. Utsunomiya ya Mas ya. Benar. Nah ini yang kita tunggu spring ya. Setelah ya mungkin -5 mungkin ya bisa jadi ya. Dan kita orang tropis itu suhu 16 derajat aja kedinginan. Kedinginan Mas di sini aja belum 16 sudah. Benar. Kedinginan. Ya. Kedinginan. Kemarin ada pengaruh dari Australia karena Australia musim dingin, Jogja agak dingin ya katanya. Dan itu kita sudah menganggap sebagai dingin banget. Di sini sudah kedinginan. Seperti tempatnya Kang Irsyad misalnya. Ya, tempatnya Kang Irsyad di Dieng itu tambah dingin lagi. Ya. Ya ini foto Idul Fitri. Ya ini di sana ada petik stroberi, kemudian juga karena mereka telah melewati musim dingin, maka mereka akan benar-benar menikmati yang namanya sakura. Jadi kumpul di bawah pohon sakura sambil bawa makanan sendiri-sendiri, kemudian ngobrol. Piknik lah ya Mas. Piknik. Ya, piknik di bawah sakura. Iya, nama pohon, nama bunga, seperti itu. Kemudian ini musim panas. Musim panas juga sangat menikmati. Jadi mereka tuh ada 4 musim, jadi stylenya berbeda-beda. Kalau kita tidak mengikuti, kita dianggap kuno. Anda kok musim panas atau musim gugur kok masih pakai baju musim dingin misalkan. Itu kadang di gituin. Ya, ada budaya-budaya semacam seperti itu ya. Style yang berbeda. Stylenya harus siap 4 musim ya. Ya, tapi bagi mahasiswa biasanya kita cari harga sale ya. Jadi kadang ini musim dingin atau akhir musim panas
cari baju musim panas yang banyak yang diskonnya. Banyak. Oh, diskon. Kalau masih tinggal di situ tahun depan gitu. Kalau mau pulang ya tidak usah. Ya, mau. Jadi seperti itu. Kemudian ini di sana ada Hanabi. Kang Vila tahu Hanabi ya? Pernah lihat di YouTube tapi ya bukan di real life. Semoga segera lihat real life ya. Amin. Ya, kita lihat bareng-bareng ya. Jadi ini semacam festival atau gimana Mas? Ya, jadi setahun sekali mereka akan melakukan festival kembang api di lapangan terbuka, biasanya dekat sungai. Karena ini berbahaya api. Ya. Kemudian kita berkumpul bersama dari jam 5 ya. Kemudian acaranya sampai jam 8. Biasanya membawa bekal masing-masing untuk hanya melihat kembang api 1-2 jam itu. Berarti istimewa sekali ya Mas, 2 jam itu berlangsung terus. Iya, 1 jam dah. 1 jam lah ya. Paling kalau di sini tahun baru ya 10 menit lah udah. Benar. Ya. Udah lumayan di sini 10 menit. Kalau Inayatullah biasanya cuma nunut lihat di Monjali Mas biasanya. Jadi mohon maaf ya. Ini tapi ada poin plusnya. Gimana? Bakar jagung. Ya, bakar jagung, bakar apapun di sini. Iya. Ini teman-teman sudah pengen ngerti nih selanjutnya kira-kira apa lagi nih? Ya. Wah, ini apa ini Mas? Ya ini hanya poin plus saja ketika kita S3 di luar biasanya ada support konferensi internasional. Ini saya disarankan berangkat ke Swedia ya untuk mempresentasikan apa yang saya pelajari di sana. Ini berarti terkait kelulusan juga atau enggak Mas? Maksudnya ini kegiatan? Tidak. Kalau S3 di Jepang itu harus publikasi minimal, tergantung kampusnya ada yang 1 ada yang 2. Oh iya. Kalau di sini harus accepted minimal. Oh iya, accepted juga di sini. Kalau tidak nunggu sampai accepted baru bisa wisuda. Atau baru bisa pendadaran. Mungkin nanti kalau ada yang kepo tentang itu bisa ditanyakan ya. Iya. Terkait konferensi. Benar. Ini berarti pengalamannya berapa lama Mas di Swedia ini? 10 hari. 10 hari. Wah, lumayan juga ini bisa keliling-keliling. Selanjutnya ini yang jadi luar biasa istimewa ini. Monggo Mas, ini bisa diceritakan dulu. Iya, terima kasih Kang Philip. Memang tahun 2022 itu Yai Said Akil Siroj berkunjung ke Masjid NU At-Taqwa ini ya. Oh ini yang Ibaraki. Di Ibaraki. Koga Ibaraki. Nah ini kemudian saya diminta bantu PCINU, jadi bagian sekretaris. Ini sekretaris. Yang bikin surat dan seterusnya. Dan kalau di Jepang itu PCI cuma 2 tahun, Kang Vila. Berarti 2 tahun ganti pengurus. 2 tahun ganti. Dan ini tahun 2023-2025 saya didapuk jadi ketua panitia Konvercabis. Konvercabis di Jepang. Di Jepang ya. Untuk pemilihan. Tepuk tangan dulu ini. Meskipun di Jepang ini kontribusi ke NU tetap tidak surut nggih Mas Indra nggih. Mas Indra dan istri tetap membawa sekali nih PCINU tetap kedepankan. NU tetap di hati. Nah ini di pojok foto dengan Ustadz Maino. Nah beliau salah satu ulama Jepang ya, yang istilahnya mirip dengan kita lah, terkait dengan ajaran atau mungkin amaliyahnya mirip ya.
Ini saya mau coba putar video beliau membaca sholawat ya dengan versi bahasa Jepangnya juga. Boleh? Monggo Mas. Lah. Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wathaqalain Muhammadun Sama ningen to jin no shidosha Ni wal fariqaini min urubin wa min ajami アラブと世界のみんなの導き手マウラヤ Sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khalqi kullihim. 我が主よ祝福と平安を Ini cukup didengarkan saja kurang lebih. Ini artinya dalam bahasa Jepang gitu ya. 世界で一番良き人へ Ya tadi ini. Baik, Monggo. ini salah satu rangkuman atau summary daripada malam hari ini ya. Jadi sekarang dan yang akan datang ya kalau bisa kita tidak hanya manfaat untuk diri kita tapi juga sekitar kita. Ya tadi santri misalkan disarankan bisa menulis, menguasai teknologi, Iya. medsos ya, AI dan lain-lain. Termasuk medsos nih para punggawa media ini luar biasa Mas. Dengan jerih payahnya sekarang menurut Mas gimana? Pondok Inayatullah terkait permediaannya di Kalau Instagram. saya ikuti ya walaupun kami di Jepang kami bisa ikut selapanan ya. Alhamdulillah. Ini jenengan perlu bangga ini teman-teman media ini. Sampai Jepang Ya, ini bisa selapan. kami sangat berterima kasih kepada tim media. Tepuk tangan dulu untuk media, luar biasa. Iya. Nanti spill admin belakangan. Monggo Mas, ini Ya. seterusnya. Ini ya kembali lagi. Jadi untuk meraih semua itu Imam Syafi'i ya, kalau tidak salah ini semuanya dengan ilmu. Man arodat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirat fa'alaihi bi ilmi wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi ya semuanya dengan ilmu, belajar ya. Ini semuanya sudah memahami semua ini. Iya. Semoga ketika kita sudah memahami bisa mengamalkan ya Mas. Ya Ini benar, memahami dan mengamalkannya. Amin. Untuk mencapai cita-cita. Oke, amin amin amin. Ini dia yang teman-teman tunggu ya. Ini segmen yang kita tunggu-tunggu. Ini sebenarnya di slide bawahnya itu ada ini. Ada tanggalnya ya teman-teman itu. Tanggalnya itu Gresik 14 Desember 2019. Nah. 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 Nih, monggo Mas. Ini kenapa kok dijadikan di akhir setelah mengalami ini pengalaman-pengalaman di Jepang kok ini Mas terakhir kenapa? Kenapa ini harus ya tadi ya Anda telah selesai dari kegiatan mondok, kemudian Anda bekerja, ini dapat saran saya itu kalau bisa dapat santri. Iya karena selamanya kalau yang satu misalkan bukan santri mungkin supportnya agak berkurang. Ini supaya seimbang maka disarankan bareng-bareng yang pernah mondok gitu. Ya enggak harus dari Inayatullah juga. tidak harus dari sini. Tapi yang penting santri gitu ya Mas ya. Iya. Itu motivasi
yang utama pada malam hari ini. Iya, jangan lupa. Ini motivasi yang paling utama nggih, silakan dicermati ini. Santri disarankan dapat santri sebagaimana yang sudah dicontohkan langsung oleh Kang Indra ini, tidak sekedar ngomong ya, Iya, Kang benar. Indra ini langsung dicontohkan. Saya mencontohkan langsung. Ini dan contohnya dari Pondok Inayatullah ketemu Pondok Inayatullah juga ini contohnya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk Kang Indra. Terima kasih ya. Mungkin itu tadi sekilas ya. Tentu nggak cukup kalau Kang Indra ini ceritakan semuanya terkait pengalaman beliau di Jepang. Tapi intinya itu tadi ya teman-teman. Apa intinya? Kalau bisa santri tetap dapat santri. Yang ngendiko siapa? Kang Indra, bukan saya ya. Ya, karena ini temanya Hari Santri, jadi tidak berlebihan kalau motivasi utamanya itu. Nah, nanti setelah dapat santri, monggo bisa pilih ke negara mana, bisa ke Jepang. Kalau ke Godean nggih mboten napa-napa. Oh, Godean. Nek Godean malah enak, kalau selapanan nggak usah lewat YouTube Kang di kanan ya. Begitu. Oh, charger. Sebentar nggih. Kan Kang Indra sudah menyampaikan kepada kita banyak sekali. Tadi mulai dari pengalaman beliau di Pondok Inayatullah tadi sempat berfoto bersama Pak Ustadz Fikri dan kawan-kawan pas di Pondok Inayatullah. Kemudian selanjutnya ada beliau menyampaikan bahwa perlu untuk menulis nggih teman-teman. Kita penting untuk menulis, terutama ini bukan sebuah paksaan, tapi dari Kang Indra sendiri sangat merekomendasikan bahwa kita atau mungkin teman-teman yang dapat beasiswa bisa memaksimalkan kontribusi, salah satunya dengan menulis. Terus yang selanjutnya ada pengalaman-pengalaman beliau, ada foto-foto dan seterusnya. Nah, ada festival tadi Kembang Api atau Hanabi sudah disampaikan juga. Terus jangan lupa pesan Mas Indra tadi, meskipun di Jepang tetap berkontribusi kepada NO di hati. NO selalu di hati gitu katanya Mas Indra. Terus yang terakhir ya seperti yang tadi, santri disarankan tetap dapat santri. Monggo teman-teman, ini karena ini Mas Indra menghendaki, Kang Mas Indra ada yang menghendaki ada pertanyaan. Monggo. Kita pilih 3-3 dulu. Mohon maaf, tapi Bapak silakan dipilihkan oleh siapa? Mungkin Mbak Ava bisa ditunjuk 3 yang tanya. Tadi yang saya lihat duluan nggih. Yang pertama ada Kang Fairuz, kedua Kang Najmi, ketiga Kang Gufron. Yang lain nanti lagi. Mbak-mbak sudah dipilih? Ini monggo bisa dimanfaatkan mic-nya dari Mbak-mbak dulu 1. Monggo silakan. Atau mungkin Kang dulu? Kang. Oh, Kang dulu saja, Kang Gufron sudah siap. Monggo. Perkenalkan dulu nama, mungkin asal daerah biar Kang Indra juga ngerti jenengan. Atau mungkin berdiri aja nggih? Berdiri. Nggih. Monggo bisa sambil berdiri. Silakan Kang Gufron. Baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gufron Arif dari Purworejo, sekolah di UIN Suka. Tepuk tangan dulu untuk UIN. Monggo silakan Kang Gufron, gimana pertanyaan? Baik, izin bertanya kepada Mas Hendra, apa sih hal-hal yang perlu disiapkan dari sekarang, terutama bagi teman-teman yang mungkin ingin melakukan studi exchange ke luar negeri, baik itu dari hal-hal yang menyangkut dengan LPDP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak sudah siap bertanya?
Nggih, monggo jenengan bisa berdiri biar Kang Indra juga ngerti jenengan yang nanya siapa. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sinta Rahmawati Susanto. Di sini saya semester 1 di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tepuk tangan lagi untuk Win, luar biasa. Monggo. Saya ingin bertanya Bapak, di sini saya kan semester 1. Apa langkah yang harus saya ambil biar bisa sedikit mengikuti jejak dari Bapak? Apa sih mindset yang harus ditanamkan di semester 1 ini? Dan pertanyaan kedua saya mengenai tadi publish journal. Di sini di kampus saya itu setahu saya apabila tidak melakukan skripsi harus publish journal. Nah, gimana sih Pak langkah pertama kita menulis paper begitu? Terima kasih Bapak, mohon maaf. Tepuk tangan dulu untuk penanya kedua. Monggo, mau Kang Virus atau Kang Nazmi dulu? Monggo bisa berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kang Mas Indra, saya Zaki. Kebetulan saya dan Kang Mas Indra satu alma mater. Wis. Alma mater mana tuh? Monggo. Ya, setelah saya mendengarkan pengalaman dari Mas Indra, belajar di Inayatullah, juga belajar di kampus gitu. Ketika Mbak rasa grogi Mas. Gimana? langsung saja Mas Indra, saya mau menanyakan bahwa bagaimana Kang Mas Indra ini menyelaraskan antara ngaji di pondok seperti hafalan, bandongan, madrasah, mujahadah gitu dengan belajar yang belajar secara academically gitu. Beliau nulis paper, riset sampai ke Jepang hingga kedinginan gitu. Nah, betul juga. Gimana itu caranya mengharmonikan antara dua dunia yang berbeda begitu? Soalnya kami dan mungkin teman-teman saya itu ketika mendapat tugas di kampus terus tabrakan sama kegiatan pondok itu kan biasanya ya kalau nggak izin ya nggak ngerjain tugas begitu. Oh iya. Nah itu pertanyaan pertama. Yang kedua. Oh ada kedua. Oh, iya. Boleh iya. Pak Moderator. Monggo silakan. Iya. Tapi langsung aja pertanyaan. Kebetulan saya punya mimpi seperti Kang Mas Indra. Kuliah di luar negeri begitu. Amin amin. Ya. Nah yang ingin saya tanyakan adalah di Jepang sendiri, Kang Mas Indra, itu Kang Mas Indra sempat nyempatin diri buat mujahadah atau buka kitab lagi begitu. Soalnya saya khawatir kalau di sana nanti nggak bisa atau nggak ada temannya begitu buka kitab lagi. Ya. Terima kasih. Sebelum ini silakan teman-teman putra ini diawasi ya ini teman kita ini. Menanyakan pertanyaan yang sangat luar biasa penting ini buat nanti. Tepuk tangan dulu untuk Kang Zaki. Nah, terus dari Mbak-mbak bisa berdiri, monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Cynthia Ratusima. Saya kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Terima kasih atas ceritanya dari Kang Indra dan juga Mbak Dila. Sangat memotivasi kami sebagai santri. Nah, dengan ketercapaian seorang santri yang sekarang sudah menjelajahi dunia dan juga mencapai sebuah pencapaian yang masya Allah luar biasa, itu tidak luput dari mungkin sebuah usaha yang dilakukan. Nah, pertanyaannya mungkin Kang Indra dan juga Mbak Dila pastinya masing-masing memiliki riadoh yang diistiqomahkan atau sebuah kegiatan positif yang selalu dilakukan sehingga bisa mencapai pencapaian yang masya Allah sangat luar biasa ini. Jadi nanti bisa mungkin sharing kepada kami supaya kami juga bisa menjadikan hal tersebut sebagai motivasi. Itu yang pertama. Ya, yang kedua terkait Jadi dengan pertanyaannya luar biasa ini, buka resep ini. Terkait yang kedua terkait dengan publikasi, semakin tinggi publikasi biasanya kan ada syarat kalaupun
contohnya Scopus itu kan harus mencantumkan peneliti dari luar negeri biasanya. Nah, mungkin ada tips and trick selain dari rekomendasi dosen kami, mungkin apakah bagaimana cara kita bisa mendapatkan, kita bisa mencantumkan penulis luar negeri itu pada penelitian kami seperti itu. Mungkin ada tips and trick dari Kang Indra seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Ratu. Silakan. Kang Najmi, monggo bisa berdiri terus agak ke tengah. Ini kayaknya Kang Indra buatan mirsani jenengan. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmi. Saya merupakan fresh graduate dari alumni dari universitas yang sama dengan Mas Indra. Loh, Jepang ini berarti. Amin. Monggo, silakan. Selain itu kesibukan saya sekarang adalah menjadi owner di Mr. Pau. Mr. Pau, sponsor kita. Untuk Kang Indra dan istri ini, Kang Najmi ini fresh grade yang entrepreneur banget. Entrepreneur abis. Monggo Kang Najmi, pertanyaannya. Ini tadi ada beberapa pertanyaan, tapi yang ingin saya tanyakan adalah satu. Tadi Mas Hendra, Kang Hendra menyarankan bahwa santri itu minimal harus menulis gitu ya Mas, biar bermanfaat untuk orang lain. Nah, saya penasaran dengan satu buku terbaik menurut Mas yang harus kami baca apa aja. Judulnya apa itu? Satu buku saja gitu Mas. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Kang Najmi. Nih, kita juga ucapkan terima kasih ya Mas Indra kepada Kang Najmi karena secara personal beliau owner dari Mr. Pau ini membantu mensponsori kegiatan kita pada malam hari ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mr. Pau dan Kang Najmi. Mungkin untuk sesi ini satu lagi pertanyaan dari Mbak atau cukup? Kita cukupkan dulu ya. Nanti lima orang penanya untuk sesi berikutnya dari Mbak Dila ya. Mbak Dila, maaf. Mungkin itu dulu. Nanti dari Mbak yang itu tadi di hold dulu ya Mbak. Nanti kalau masih pengen tahu ditanyakan nanti lagi. Gitu. Pertama pertanyaan dari Kang Gufron. Hal apa Kang Indra yang perlu disiapkan kalau mau studi exchange? Terutama ini konteksnya di Jepang ya. Seperti yang dilakukan Kang Indra dulu. Monggo. Kira-kira apa? Ada mic enggak di situ? Mohon diserahkan ke Kang Gufron. Mohon maaf Kang Gufron semester berapa? Semester 1, Pak. Semester 1. Semester 1 sama dengan sebelah sini tadi ya. Ya, seperti yang Mbaknya. Ya ini yang kita saran bersama saja bahwasanya ketika kita mau ke luar negeri ya, mungkin dari sisi bahasa satu. Kalau bahasa Jepang bagus, tapi bahasa Inggris tidak masalah ya, karena itu bahasa internasional. Jadi disiapkan bahasa lebih ke sana. Hal-hal yang terkait dengan LPDP-nya, Pak. LPDP sekarang universitas tidak semua bisa untuk di-apply, sehingga kita harus mencari calon profesor atau promotor baik untuk S2 atau S3. Katakanlah 5 univ besar, salah satunya Hokkaido, Tokyo University, itu salah 2 ya. Salah 3-nya kemudian yang masih nerima Nagoya. Itu bidangnya apa Kang Gufron? Mohon maaf. Kang Gufron bidangnya apa kalau boleh tahu? Fisika, Pak. Fisika, Kang Gufron. Ya, bisa di Toda ya, Tokyo Daigaku. Ya, mungkin nanti dicari list profesor yang membidangi dengan fisika tadi. Kemudian kalau cari profesor biasanya kita perkenalan dulu ya lewat email. Kalau tidak pernah ketemu di konferensi, kita email bahwasanya kita tertarik untuk bergabung di lab beliau. Itu seperti itu ya. Itu perkenalan dengan profesor. Mungkin seperti itu dulu ya. Lebih ke bahasa bahasa ya. Kemudian kita harus mencari univ-univ yang masuk list ya. LPDP, karena tidak semua universitas ya, kalau di Indonesia misalkan ada univ-univ besar ya. Ya, univ-univ besar. Seperti itu ya. Jadi kalau yang pertanyaan Kang Gufron ini kurang lebih pertanyaan ini ya, jawabannya adalah pertama bahasa dulu Kang Gufron,
Kemudian kalau memang bahasa Jepang itu baik, kalau memang adanya bahasa Inggris tidak masalah. Terus selanjutnya ini lebih ke teknis, yaitu nyari list profesor atau mungkin promotor yang bisa mensupervise jenengan belajar di sana. Mungkin seperti itu. Benar. Iya. Baik, tepuk tangan dulu untuk Kang Gufron dan juga Kang Indra. Nah, kemudian Kang Indra, ini pertanyaan kedua dari Mbak Sinta Rahma ya. Mohon maaf kalau salah. Ini apa langkah yang harus diambil sebagai mahasiswa semester 1, yaitu yang terutama tentang mindset semester 1 ini. Terus ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini gimana kalau kita itu mau publish jurnal? Nah, terus langkah pertamanya apa? Nah, monggo Kang Indra. Ini sebagai praktisi juga sekaligus dari perspektif dosen ini nanti. Monggo Kang Indra. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Mindsetnya mungkin kita harus ketok palu dari awal. Kita mau apa ke depan? Mau jadi pembisnis? Tapi pertanyaan tadi saya merucut mau menjadi peneliti sepertinya ya. Iya, karena kalau itu seperti interestnya sudah ke arah penelitian ini. Ya, Bagaimana? benar. Kalau peneliti ya Anda atau kita fokuskan terhadap apa yang dikerjakan peneliti. Misalkan membaca referensi paper-paper. Ya, baca paper dulu. Yang terupdate ya. Ya, yang lama juga kita, yang basic-basic kita pelajari, kemudian yang terupdate sehingga nanti dikaitkan dengan publikasi, karena biasanya Scopus atau internasional atau apapun yang namanya kebaruan itu adalah keharusan. Ya, namanya novelty ya, novelty-nya penting banget gitu. Terus mungkin sedikit aja Mas tambahan, langkah pertamanya apa? Mungkin selain membaca referensi itu, kalau mau beneran mau aksi itu apa? Selain membaca referensi itu kan udah termasuk jawaban pertama. Monggo, kira-kira apa? Iya, ketika kita membaca referensi yang banyak ya, kemudian kita membuat, sekarang AI mudah ya. Iya, AI minta tolong mudah. bikinkan resume dari paper 100 yang saya baca. Intinya apa? Intinya apa? Lah, seperti itu, tapi Anda lakukan, coba ya tanpa AI dulu, mungkin satu paper satu hari. Satu paper satu hari. Misalkan ya, misalnya baca Ya, jurnal. kalau AI kan 1 jam selesai itu. Ya, nanti nggak jadi Ya. belajar Mas kalau AI terus. Iya, seperti itu. Ya, jadi coba untuk latihan membaca, kemudian Anda bandingkan dengan Paper teknologi lain. ya. Teknologi. Jangan-jangan yang kita pahami berbeda. Oh ya. Nah, itu dari sisi pembaca ya. Ya, dari sisi pembaca. Nah, itu nanti belajar banyak membaca kemudian mengambil kesimpulan. Nah, itu yang sangat penting untuk dilakukan oleh peneliti salah satunya. Nggih. Baik, begitu ya untuk jawabannya. Mindsetnya harus tertata dulu. Kalau memang mungkin mbaknya ini mau jadi peneliti, harus mungkin mulai dari sekarang ya Mas Indra. Benar. Baca jurnal, satu hari satu jurnal misalnya. Maaf, satu hari satu paper. Kalau satu jurnal lama selesainya ya. Salah satu contohnya. Salah satu contohnya. Monggo nanti bisa diaplikasikan barangkali kalau memang mau seperti itu. Tuh. Pertanyaan ketiga dari Kang Zaki. Bagaimana menyelaraskan ngaji dengan belajar secara akademik? Ngajinya dapat di pondok, tapi tugasnya sebagai kehutanan ya Mas Dul Pasdu. Iya, benar. Kehutanan itu juga banyak, pasti ada praktikum. Nih menyelaraskannya gimana? Pertanyaan pertama itu. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan ultimate nih kalau kata saya ya. Kalau sudah di luar negeri, contohnya di Jepang, apakah bisa Mas masih buka kitab untuk mempelajari dan juga mungkin mujahadah yang harian di sini mungkin? Monggo, pertanyaan pertama dulu Mas, silakan. Yang pertama, kalau langsung ya. Ya, monggo. Kita lihat slide tadi, dengan waktu yang padat itu kita optimalkan, kita buat list sendiri. Jangan sampai kita bikin list kemudian kita yang mengingkari. Nah, itu. Bikinlah list. Kalau bisa, saya dulu saya punya kertas kecil. Kemudian saya tulis agenda hari itu 1 sampai 10 yang harus dikerjakan. Misalkan termasuk menghafalkan katakanlah alfiah ya, misal ya. Misal ngapalkan alfiah misalnya. Harus sekian baris ya. Kita list di situ, kemudian kita contreng
satu persatu. Ya, kalau memang Kemudian sudah- kita nilai dari 10 list itu yang terjadi adalah 5, jadi 50%. Jadi nilai Anda hari itu adalah 50. 50. Misalkan ya, Misalnya itu salah satu untuk memotivasi supaya kita Ya, menyeimbangkan selalu ya, selalu. seimbang antara tas kita di kampus, assignment di kampus dengan kewajiban kita di pondok. Yang Benar. kedua Mas, ini apakah bisa kalau mungkin dari Mbak Dila kalau mungkin mau ini karena pertanyaan nggak spesifik ke Mas Hendra ini. Untuk pertanyaannya apakah masih bisa membuka kitab dan juga mungkin mujahadah? Monggo. Gimana, Ini Mas? pertanyaan yang sangat berat. Maka dari itu saya bergabung dengan PJINU. Itulah misalnya. Karena kalau tidak bergabung ya kapan lagi kita ngaji ya. Apalagi S3 basic lab ya atau tidak data sekunder, datanya primer. Kita harus ngerjain semuanya di lab. Kadang jam 8 masuk, saya pernah sampai jam 2 subuh itu baru selesai. Kalau seperti itu kan kapan kita akan buka kitab. Tapi dengan bergabung dengan PCNU ada Yasin, tahlil, ada ngaji juga, itu kita bisa ikuti secara online ya. Sekarang media digital ya, Ya, media digital membantu. Ya, mungkin seperti itu ya Kang Zaki. Itu jawabannya. Kalau menyeimbangkan antara kampus dan juga pondok itu bisa dibuat list terus dinilai per hari. Terus kalau mujahadah dan baca kitab, caranya adalah berkumpul dengan orang-orang yang baik. Salah satunya adalah PCINO. Seperti itu, Mas Hendra. Yeah. Terus yang selanjutnya, ini pertanyaan yang ultimate kedua ini. Ini riyadhah istiqomah apa yang dilakukan oleh Kang Hendra dan juga mungkin istri ya ini mungkin bisa memberikan pandangan juga riyadhah istiqomah apa yang bisa ini dilakukan seperti apa? Sebenarnya lebih ke ini ya, mungkin doa orang tua ya. Kalau riyadhah saya gemuk gini nggak puasa. Wah, gemuk gak puasa. Ini saya juga agak tertampar sedikit ya sebenarnya. Tapi betul apa Mas? Memang faktanya tidak puasa. Jadi Dan it's juga okay. saya sangat apresiasi sekali bagi mereka yang memiliki seperti semangat riyadhah riyadhah ya. itu. Tapi bagi saya ya doa orang tua itu lebih utama. Ya. Iya. Mungkin salah satu riyadhah dari Kang Hendra adalah ini ada pertanyaan kedua ternyata Mas. Ini dari masih yang sama dari Mbak Cynthia. Publikasi itu kan butuh peneliti dari luar negeri. Terus caranya gimana Mas biar dapat penulis atau kolaborator dari luar negeri itu? Secara Mbak ini membutuhkan gitu. Kira-kira ada gambaran nggak? Iya, terima kasih. Untuk memang beberapa mensyaratkan seperti itu, tapi itu tidak wajib ya. Ya, tidak Jadi wajib. ada cuma full orang Indonesia tapi bisa publish ke Ya, luar negeri. beberapa. Tapi itu bagaimana kalau ingin melibatkan peneliti dari luar negeri? Ya kita harus ini pinter-pinter mencari membuka relasinya. relasi. Dan koneksi kolaborasi gitu Iya, ya nanti akhirnya. ya paling gampang kita ikut conference internasional ya, entah di Jogja atau di luar. Ya biasanya di UGM tuh ada. Kalau nggak salah habis ini biologi nih mau ada conference. Iya, ikuti kemudian walaupun lihat saja nanti ketemu orang asing, coba kita Ya saling kontak ya. kontak, bertegur sapa. kemudian minta mungkin. email dan apa ya, mungkin saja nanti dari situ bisa dari silaturahim itu untuk lanjut ke jenjang selanjutnya S2, S3 atau jadi kolaborator di bagian penulisan jurnal internasional. Oke, mungkin seperti itu ya, bisa dimulai dari conference. Mungkin kalau nggak seperti itu ada yang online juga kalau ya Mas. Benar. Nah, mungkin bisa mulai dari online dulu. Yang mungkin biayanya juga nggak segitu mahal dibanding yang offline. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk sesinya Kang Hendra dari Kang Najmi. Kira-kira Kang Hendra tadi jenengan sudah menyarankan dengan sangat kepada kita untuk sering-sering menulis. Terlepas itu mau menulis paper atau menulis apapun, itu kita harus menulis. Nah, terus pertanyaannya, kira-kira satu buku terbaik apa
yang bisa direkomendasikan oleh Kang Endra kepada teman-teman? Satu buku dulu saja. Monggo. Kira-kira apa Mas? Ini kalau bisa jangan buku-buku yang kehutanan ya. Jangan, soalnya kita nggak semuanya kehutanan. Monggo. Kira-kira. Wah, ini buku motivasi ya, Bro. Kalau monggo catatannya disiapkan. Ini saya penting sebenarnya kurang begitu mengikuti yang terbaru ya. Tetapi Jatuh Mati Kudasai. Tunggu sebentar itu artinya, tunggu sebentar. Kira-kira sebentar. Oh. Gimana? Kan tadi sudah dijawab. Riyadohnya itu salah satunya adalah doa orang tua ya Mbak. Nah itu. Dan juga Kang Endra mengapresiasi sangat kepada jenengan-jenengan semua yang berkenan riyadoh sendiri, artinya kayak puasa apa segala macam gitu. Terus pertanyaan kedua sudah dijawab gitu nggih? Nggih. Sudah saya catat, aman aja Mbak. Baik, terima kasih Kang Vila telah memberikan feedback ke pertanyaan. Monggo. Ini kembali ke tadi terkait dengan buku ya. Nih Kang Najmi nih, monggo. Ya jujur saja ya terkait dengan buku, sukai atau bacalah yang Anda sukai gitu saja. Berarti intinya membaca tidak ada spesifik harus membaca ini, tapi yang membuat Anda termotivasi atau buku apapun semuanya itu bagus. Ya. Jadi poinnya di sini ya, kalau saya tangkap Kang Endra, berarti bukan bukunya apa yang penting, tapi kebiasaan membacanya itu yang jadi penting. Mungkin itu. Tepuk tangan dulu untuk Kang Endra dan juga para penanya malam hari ini. Ini sudah, oh ya Allah mohon maaf, monggo di depan jenengan ini ada unjukan dan seadanya bisa sambil dinikmati nggih Kang Endra dan istri. Mungkin monggo teman-teman di depan jenengan juga ada apa Ustadz? Oh jenengan kersane iki. Nggih monggo. Monggo Mbak-mbak bisa menikmati juga, sudah dicaweskan oleh para panitia. Mungkin sambil menunggu Mbak Dila bisa mungkin bisa sambil perkenalan diri dulu Mbak. Ini panggilannya mohon maaf Mbak Dila nggih? Nggih, monggo. Shallu ala Nabi Muhammad. Nggih. Ya, monggo dari Mbak Dila ini isinya juga luar biasa ya. Penting ini. Terutama ini nanti sedikit menceritakan dari POV atau point of view dari sang istri. Bagaimana mungkin kehidupan di Jepang, dan juga judulnya udah jelas ya. Muslimah in Japan, mendukung pasangan mengejar mimpi di negeri Sakura. Monggo nanti kita lihat. Ini terutama dari pihak sebelah kiri nggih. Barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan apa gitu bisa disampaikan. Nggih. Monggo. Mungkin monggo Mbak Dila bisa sekedar menyapa-nyapa dulu ke teman-teman. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasul.